Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menjuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali hari ini, hari baru anugerah Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan dalam tidur kami. Dan terima kasih untuk hari baru hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 8. Begini firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sesungguhnya yang paling penting bukan siapa kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Pernahkah kita mengalami kebingungan mencari ruangan tempat saudara atau kerabat kita yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena kita baru pertama sekali ke rumah sakit tersebut? Kemudian kita bertanya kepada seorang security. Lalu si security tersebut tidak hanya mengarahkan dengan tangan, tetapi dia menemani kita berjalan dan memberi petunjuk sampai menjelang ke pintu ruangan atau ke gedung di mana saudara atau kerabat kita dirawat. Bagaimana perasaan dan reaksi kita atas sikap dan perbuatan security tersebut kepada kita yang memperlihatkan kesungguhan menolong kita? Atau pernahkah kita punya pengalaman bertemu dengan tukang parkir di sebuah restoran atau toko di pinggir jalan, di mana penjaga parkir tersebut dengan sigap dan semangat dan pancaran wajahnya menunjukkan keramahan dan kegembiraan mengarahkan kendaraan kita agar dapat berlalu dengan baik dari tempat itu melewati jalanan yang sedang padat. Bagaimana reaksi dan perasaan kita atas sikap tukang parkir tersebut yang dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya? Atau pernahkah kita punya pengalaman bertemu petugas toilet di sebuah mall yang berdiri berjaga dan setiap ada yang keluar dari toilet tersebut, dia langsung masuk membersihkan toilet tersebut, kemudian kembali keluar dan berdiri dengan sikap siaga sambil dengan tersenyum mempersilahkan orang-orang yang akan menggunakan toilet, dan toilet tersebut bersih dan harum. Bagaimana reaksi dan perasaan kita terhadap kinerja penjaga toilet tersebut, petugas toilet tersebut? Mungkin ada yang tidak mempedulikannya, tetapi mungkin ada kita yang merasa senang dan salut melihat kinerjanya
Sehingga ada dorongan yang sangat kuat dalam diri kita untuk merogoh kantong atau dompet kita dan menyelipkan uang kepada petugas tersebut. Tanda terima kasih atas kinerjanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Martin Luther King Jr., pejuang hak sipil dan anti diskriminasi di Amerika Serikat dan penerima Nobel untuk perdamaian pada tahun 1964 pernah berkata, jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis, Beethoven bermusik, atau Shakespeare membuat puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini ada penyapu jalan yang hebat yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, pejabat atau cleaning service, pengusaha atau pedagang asongan, majikan atau supir, pimpinan atau karyawan, manajer atau satpam, dokter atau perawat, wanita karir atau ibu rumah tangga, guru atau mahasiswa atau pelajar, dan lain sebagainya. Sudahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sehingga ada semangat, kegembiraan, dedikasi, dan kebaikan yang kita perlihatkan, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita bisa melihat dan merasakan kesungguhan kita dalam bekerja dan berkarya. Marilah setiap perbuatan dan pekerjaan kita, melalui karya dan karsa kita, melalui jerih lelah dan kerja keras kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan semangat, gembira, sungguh-sungguh, fokus, ulet, gigih, bertanggung jawab, berdedikasi, sehingga melalui kita terlihat kebaikan-kebaikan, dan kiranya hal itu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang, tapi bagaimanapun tetaplah berbuat baik. Perbuatan baik tetap menjadi perbuatan baik hanya ketika kita dapat melakukannya dengan penuh kegembiraan, sekalipun kita tidak mendapatkan balasan dari orang-orang yang memperoleh kebaikan dari kita. Perbuatan baik benar-benar menjadi perbuatan baik ketika kita terus-menerus dan tidak pernah berhenti melakukannya, meskipun mereka yang mendapatkan kebaikan dari kita berkali-kali melupakannya. Berikanlah yang terbaik dari diri kita, sebaik-baik yang dapat kita lakukan. Sebab seperti firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, kita lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima dan renungkan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus, agar apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan melalui usaha atau pekerjaan kami,
kami lakukan dengan sepenuh hati dan seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GBKP Runggun Cibubur. Kiranya Tuhan memberkati dan dengan pertolongan Roh Kudus, baik antar pelayan, pendeta, pertua diaken, pengurus sektor, pengurus kategorial, pelayan KKR, maupun para pelayan dengan jemaat, ada kesehatian, sehati sepikir di dalam Tuhan, saling mengasihi dan saling menopang. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran setiap pelayan Tuhan dan setiap jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cibubur, sehingga ada pertumbuhan iman dan semakin nyata kasih Tuhan melalui GBKP Runggun Cibubur. Terpujilah nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami dan seluruh elemen bangsa dan masyarakat, dengan bergandengan tangan dan bekerja sama, dan dengan pertolongan Tuhan kami mampu menghadapi dan mengatasi pandemi virus corona yang sedang terjadi di negara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.